Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini, detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Kemudian salawat serta salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan alam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke lah, untuk mempersingkat waktu kita pada diskusi kali ini, pertemuan kita kali ini, izinkan saya sebagai moderator untuk membuka diskusi kita pada kali ini yang akan dilakukan oleh kelompok 2 yang disusun oleh Alyasari Nasution, kemudian Ananda Ayu Nisa Fitri Lubis, kemudian Dwi Salsiliana Arlin, kemudian Devi Nurmalasari, kemudian Ferdiansah, dan yang terakhir saya sendiri yakni Tegar Susandra. Judul makalah kelompok kedua ini adalah Teori dan Metode Psikologi Perkembangan. Kemudian kepada kelompok kedua, kami persilahkan dengan segala hormat untuk melakukan diskusinya. Tafadhol masykur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Nurmalasari. Saya akan menjelaskan tentang pengertian teori psikologi pengembangan. Menurut umumnya, pengertian teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang sangat berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan serta didukung oleh data dan argumentasi. Psikologi pengembangan adalah ilmu yang mempelajari mengenai tingkah laku, lebih tepatnya menjelaskan terkait analisa ilmiah dari perubahan tingkah laku pada seseorang selama hidupnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori psikologi pengembangan adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian yang berkaitan dengan mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, tentang gejala dan kejadian jiwa, serta proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Yunisa Fitri Lubis. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam teori psikologi pengembangan. Yang pertama, teori psikodinamika. Unsur-unsur yang sangat diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini beranggapan bahwa pengalaman masa kanak-kanak akan mempengaruhi perkembangan proses kognitif seseorang ketika dewasa, terutama bagi yang mengalami trauma. Yang kedua, teori psikoseksual Freud. Freud mengatakan bahwa kepribadian manusia memiliki 3 struktur penting, yaitu ID atau insting, ego atau rasional, superego atau moral. Menurutnya, proses perkembangan psikologi ditandai dengan adanya libido atau energi seksual yang dipusatkan pada daerah-daerah tubuh tertentu yang berbeda. Yang ketiga, teori psikososial Erikson. Peran dan fungsi ego lebih ditonjolkan, yang berhubungan dengan tingkah laku nyata melalui 8 tahap pengembangan, yaitu tahap kepercayaan dan tidak percaya, tahap otonomi dan rasa malu dan ragu, tahap prakarsa dan rasa bersalah, tahap kerajinan dan rendah diri, tahap identitas dan kekacauan identitas, tahap keintiman dan isolasi, tahap generativitas dan stagnasi, tahap integritas dan keputusasaan. Konflik timbul antara ego dan lingkungan yang disebut dengan konflik sosial. Yang keempat, teori kognitif Piaget. Jean Piaget menekankan bahwa anak-anak membangun secara aktif pengetahuannya mengenai realitas. Mereka tidak sekedar menuangkan informasi dari lingkungan ke dalam pikiran mereka. Piaget percaya bahwa pengembangan pemikiran melalui 4 tahap yang masing-masing tahap merupakan perbaikan diri dari tahap sebelumnya. Mungkin sampai sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 5. Teori pemrosesan informasi, yaitu yang dimana para pakar menekankan bahwa pentingnya proses-proses kognitif seperti persepsi, seleksi perhatian, memori, dan strategi kognitif. 3.
Tiga asumsi tentang teori pemrosesan informasi itu yaitu pikiran, yang kedua informasi dari lingkungan, yang ketiga keterbatasan informasi, yang keenam teori kontekstual, yang dimana perkembangan itu terbentuk adanya transaksi timbal balik antara anak dan konteks perkembangan. Ada dua pendekatan. Yang pertama itu teori etologis, yaitu pendekatan pada tingkah laku. Yang kedua teori ekologis, itu dimana tentang perkembangan individu. Yang ketujuh teori behavior atau belajar sosial, yang menegaskan bahwa dalam mempelajari individu yang harusnya dilakukan itu mengamati dan menguji perilaku seseorang individu, bukan mengamati kegiatan bagian badannya. Ada tiga pakar yang mengatakan ada tiga pendapat dari pakar, itu dari Pavlov, yang kedua B.F. Skinner, yang ketiga Bandura. Yang dimana menurut Pavlov itu bahwa segala tingkah laku manusia juga tidak lain adalah hasil dari conditioning. Yang kedua dari B.F. Skinner, yang dimana conditioning operant adalah suatu bentuk behavior deskriptif yang berusaha menegakkan hukum tingkah laku melalui studi mengenai belajar secara operan, atau yang disebut dengan tingkah laku menimbulkan penguat. Itu menurut B.F. Skinner. Yang ketiga Bandura, yaitu teorinya adalah teori belajar sosial yang menjelaskan perilaku manusia dalam hal interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Metode psikologi perkembangan. Berikut ini merupakan beberapa jenis dari metode penelitian yang umum diterapkan terkait dengan psikologi perkembangan. Yang pertama, metode cross-sectional. Metode ini digunakan sebagai metode yang secara spesifik meneliti pada tingkatan atau kelompok umur yang berbeda-beda. Yang kedua, metode longitudinal. Metode ini merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti perkembangan psikologi anak dalam rentang waktu yang cukup lama. Yang ketiga, metode sekuensial. Metode ini merupakan gabungan dari metode cross-sectional dan juga metode longitudinal. Di dalam metode ini, penelitian akan melibatkan beberapa subjek dalam rentang waktu tertentu terlebih dahulu dan dilakukan dengan singkat. Yang keempat, metode cross-kultur. Dalam metode ini, pendekatan yang digunakan adalah dengan cara mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan budaya yang bisa mempengaruhi perkembangan anak-anak. Metode penelitian ini digunakan dalam rangka mengetahui persamaan maupun perbedaan dari pengaruh berbagai macam budaya terhadap perkembangan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdiansyah. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang metode psikologi pengembangan. Metode observasi. Bila 4 poin metode penelitian sebelumnya merupakan metode yang tidak spesifik, maka metode observasi merupakan metode yang lebih spesifik untuk meneliti tugas perkembangan seorang anak. Selanjutnya, metode klinis. Sama halnya dengan metode observasi, metode klinis merupakan metode yang digunakan khusus untuk anak-anak dengan cara mengamati, mengajak berbicara, dan juga tanya jawab. Metode selanjutnya yaitu metode tes. Metode tes adalah metode penelitian selanjutnya yang mungkin sudah tidak asing lagi untuk kita, adalah metode tes. Dalam metode ini, tes menjadi sebuah instrumen
yang akan diberikan kepada subjek penelitian. Metode selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ialah metode penelitian dengan cara mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang seseorang individu untuk mengetahui perkembangannya. Metode ini dilakukan menggunakan 3 macam cara, yaitu cara angket, biografis, dan buku harian. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, sekian pemaparan materi dari kami. Jika ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga apa yang telah kami paparkan tadi semoga bermanfaat bagi diri kami khususnya, dan juga bagi kita semua yang menjalankan diskusi kali ini. Oke, akhirul kalam, kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.